Jadi yang nonton debat cawapres itu lebih kecil ketimbang yang nonton debat capres. Ya. Pak, sampai sekarang masih heboh di Twitter. Twitter lagi. Meskipun follower di Twitter saya banyak, saya harus mengakui bahwa pengguna Twitter itu sedikit. Ya. Jadi sebagian besar masyarakat tidak nonton debat cawapres. Bahkan dibanding debat capres, ada kurang lebih sekitar 8% lebih rendah dibanding yang nonton debat cawapres. Tapi 35,9% ini bukan angka yang kecil loh ya. Kita punya 204 juta DPT, ya 36% itu berapa puluh juta itu ya, bisa 80-an juta ya, kurang lebih. Jadi bukan angka yang kecil, ini angka yang lumayan, ya, 70-80 ya juta. Tapi ya tetap ada 2/3 pemilih yang nggak nonton. Nah, kalau kita tanya siapa yang dianggap oleh penonton debat cawapres ini yang unggul, yang tampil baik dalam debat tersebut, mayoritas menganggap Gibran sebagai pemenangnya. Nah, dalam konteks debat capres, meskipun Anies dianggap paling baik penampilannya, tidak dominan, tidak mencapai 50%. Tapi dalam konteks cawapres, Gibran secara mayoritas dinobatkan sebagai pemenang debat. Peringkat kedua, Profesor Mahfud MD. Peringkat terakhir, Muhaimin Iskandar. Jadi, Bapak sekalian, responden kita itu adil gitu. Ya, mereka debat capres bisa menganggap Anies lebih unggul, debat cawapres ya tidak hitam putih, tidak serta-merta kemudian karena menganggap Anies pemenang debat di capres kemudian pasangannya Muhaimin yang dianggap pemenang. Ternyata datanya begini gitu ya. Jadi ini menunjukkan apa namanya, masyarakat, kalau istilahnya Bung Bilip itu mampu berpikir kompleks gitu ya. Jadi menarik gitu ya. Nah, mungkin ya ini Bapak sekalian ya, nanti kita bisa diskusi. Mungkin karena ya ekspektasi terhadap Gibran sebelum debat itu terlalu rendah. Jadi, jadi ini the beauty of being underdog. Itu adalah kalau orang diposisikan sebagai underdog itu enak. Karena kalau jelek orang bilang wajar, jelek, underdog nih, anak ingusan. Tapi kalau bagus dikit, wah langsung dianggap bagus. Apalagi kemarin menurut responden kami bukan hanya dianggap bagus dikit, dianggap dominan. 56% responden menganggap Gibran sebagai penampil terbaik dalam debat cawapres. Nah, ini coba kita cek lagi ya. Pemilih PDIP yang menyaksikan debat cawapres 35%. Dan basis PDIP secara jernih mengakui Gibranlah pemenang debat, meskipun keunggulannya tipis ya, dibanding yang menilai Mahfud sebagai pemenang debat. Tetapi secara absolut pemilih PDIP lebih menilai Gibranlah pemenangnya. Gerindra lebih solid lagi. Golkar mayoritas, meskipun ada 33% ya pemilih Golkar yang menganggap Mahfud yang menang. Caimin rendah di 3 segmen basis pemilih partai ini. PKB, pemilih PKB pun, ya, ini pemilih PKB rasional sekali nih. Mohon maaf nih Caimin ya, meskipun saya kenal baik jenengan, tetapi datanya begini, pemilih PKB itu 38% menganggap Gibran yang unggul, disusul Mahfud, baru terakhir Muhaimin Iskandar. Jadi memang, dan kalau kita lihat pendukung Anies Muhaimin kan umumnya rasional. Coba cek tuh. Ya, saya lihat itu ya, tweet-tweet reply ke Gus Muhaimin itu dari pendukungnya sendiri itu umumnya mengakui bahwa memang penampilan Gus Muhaimin di debat cawapres kemarin kurang sempurna ya, dan banyak masukan tuh, jangan pakai selepet, kita nggak paham, jangan banyak guyon, banyak tuh yang menurut saya menunjukkan bahwa pendukung Anies Muhaimin pun mengakui secara objektif tuh. Bukan hanya pendukung, jubir Anies pun ya, kawan saya itu Zulfikar Amir. Jadi poin saya adalah masyarakat kita meskipun tidak serta merta kemudian mereka pindah pilihan,
Nah ini kadang-kadang nih ya, kalau kita nggak mampu berpikir kompleks, kalau menilai Muhaimin jelek, kemudian nggak dipilih nggak seperti itu juga, karena memilih Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud itu kan banyak variabelnya kan, banyak prediktornya. Debat salah satunya, tetapi bukan satu-satunya gitu. Jadi kadang-kadang kita hitam putih, kalau kalau bagus pasti dipilih, belum tentu juga. Banyak yang memilih Gibran sebagai pemenang debat, tetapi tidak serta-merta memilih Pak Prabowo Gibran. Buktinya tadi elektabilitasnya hanya beda 1% dibanding sebelum debat cawapres. Jadi ini eh, apa data kita begitu. Pemilih Nasdem tuh, lihat tuh, pemilih Nasdem juga banyak kan memilih Gibran yang menang. Pemilih PAN, walah, pemilih PAN. Nah, kebetulan memang cuma 4,5 ya responden yang memilih PAN. Tetapi hampir semuanya pemilih PAN bilang Gibran pemenangnya. Demokrat juga. Jadi memang begitu datanya ya. P3 pun, mana P3? P3, oh banyak kan Pak Mahfud. Gitu.